Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini pemberian insentif fiskal bagi daerah-daerah, kabupaten, dan provinsi yang dianggap berkinerja baik dalam penurunan kemiskinan ekstrim. Berkat kerja daerah yang baik bersama dengan pusat, sekarang menurut survei, menurut BPS pada Maret 2003 itu sudah di posisi 1,12%. Artinya itu sudah landai. Karena itu pemerintah memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang kinerja baik. Itu saya kira, dan kita harapkan bahwa sisanya nanti itu ada percepatan. Walaupun memang menghadapi kesibukan tahun politik ya, pemilu, kita harapkan bisa diharapkan nanti hasilnya lebih baik. Karena selain APBN, APBD, tentu ada lagi APP Parpol. Kan mereka mestinya memberi pada masyarakat, kan, memberi santunan-santunan supaya jadi ada caleg-caleg itu kan nanti juga. Jadi kita harapkan kemiskinan ekstrimnya lebih cepat turun ya. Saya kira itu. Silakan dari saya. Teman-teman Silakan. yang mau bertanya, silakan jelaskan identitasnya. Iya. Saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak. Tadi Pak Wapres menyampaikan apresiasi penurunan angka kemiskinan ekstrim. Tapi Pak Wapres tadi juga menyampaikan bahwa di pedesaan itu tertinggal daripada di perkotaan. Pertanyaannya, ada dana desa, ada data P3KS. Apakah itu tidak dimaksimalkan atau seperti apa? Ini menjelang pemilu 2024, jangan sampai dana desa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Ya, karena datanya seperti itu, memang desa tertinggal dari kota itu berdasarkan data laporan yang kita terima ya. Karena itu kita ingin ke depan supaya lebih cepat lagi ya, lebih keras lagi untuk menurunkan di desa dengan salah satu menggunakan ya dana desa yang tersedia. Itu barangkali itu. Saya kira mestinya nggak ada. Ya, hanya memang perlu ada semacam pengalihan atau dana itu lebih kepada masalah penanggulangan kemiskinan ekstrim. Mungkin Bu Menkyu ya. Silakan Bu Menkyu. Jadi tadi telah disampaikan Pak Menko juga dan Pak Wapres tadi juga menekankan bahwa seluruh APBN, APBD dan APBDes dilakukan dengan rambu-rambu adalah tadi mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting, dan bahkan minggu lalu juga kita memberikan insentif untuk penurunan inflasi. Jadi dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri tentu nanti akan melihat seluruh rincian dari APBD, dan untuk APBDes kita ada 3 menteri yang mengatur, yaitu Menteri Desa, Menteri Bappenas, dan dari Menteri Keuangan itu join untuk memberikan pedoman penggunaan dari APBDes tersebut. Termasuk pada saat umpamanya situasi yang sangat istimewa kita bisa menjadikan dalam bentuk BLT waktu terjadinya COVID kemarin. Jadi dalam hal ini rambu-rambu yang sudah diberikan kepada desa, kepada daerah, apakah kabupaten, kota, dan provinsi, itu tujuannya adalah APBD maupun APBDes harus mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan prioritas nasional. Apakah itu dari sisi pengurangan kemiskinan atau kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, dan investasi. Itu kita monitor terus dengan data yang semuanya sudah mengetahui daerah-daerah dan kemudian dibuat evaluasi berkala. Itu yang menjadi salah satu pegangan sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Makasih. Ada tambahan dari PMK? Cukup. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, izin Pak Wapres, saya Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya
terkait dengan bantuan langsung tunai. Bu Menteri Sosial, Bu Risma mengatakan bahwa data penerima BLT ini ternyata bukan 18,8 juta, melainkan 21 juta. Dengan adanya perbedaan data ini, apakah nanti akan berpengaruh juga ke anggarannya ya? Apakah anggarannya akan naik atau enggak? Terima kasih. Ya, saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas ya Pak, masalah bantuan beras itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya di cross check lagi. Mungkin Pak Menko Ekonomi, kami silakan untuk memberi penjelasan. Terima kasih. Mungkin kemarin dalam pembahasan untuk bantuan beras di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru. Jadi ini data Reksosek yang terus diupdate, sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, yang tentu ini harus terus diupdate untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran. Terima kasih. Ya, jadi akan terus disesuaikan ya. Saya kira akan disesuaikan ya. Kan anggarannya maupun juga penyediaan pembagian berasnya mungkin disesuaikan ya dengan. Oke, silakan berikutnya. Ya, selamat sore Pak Wapres, saya Ardito dari kompas.com Pak. Pak, ingin bertanya Pak, ini hari ini baru saja Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pak Soehartoyo ini menjadi Ketua MK, menggantikan Pak Anwar Usman yang kemarin sempat dinyatakan langgar etik begitu Pak. Nah ini bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pergantian Ketua MK ini? Lalu harapan ke depan terhadap MK ini seperti apa sih Pak? Karena kita tahu MK ini akan sangat krusial begitu ya di pemilu 2024 nanti, tapi sekarang sedang dipandang cukup buruk lah oleh masyarakat. Mohon tanggapannya Pak. Ya kita harapkan saja bahwa ke depan tentu MK ini akan lebih baik ya, sesuai dengan harapan masyarakat sehingga tidak ada lagi gonjang-ganjing lagi masalah-masalah yang putusan MK yang krusial ke depan. Saya kira itu ya, semua kita mengharapkan itu. Ya kita serahkan pada masalah MK ya, yang penting tidak membuat kegaduhan baru lah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi lebih baik gitu kan. Ya. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.